Perkenalkan, nama saya Mervel Yogu. Saat ini melayani di pedalaman Papua dan mengemban tanggung jawab dan tugas sebagai seorang tenaga medis dan pendidik di wilayah pelayanan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, melalui sebuah wadah yayasan yang bernama Yayasan Cahaya Harapan Papua. Secara khusus, yayasan ini didedikasikan untuk melayani masyarakat Papua. Baik, judul kesaksian saya saat ini ialah kuasa doa dalam ketidakpastian. Pemirsa, pada tahun 2021 adalah awal kesaksian yang akan saya bawakan saat ini. Pada tahun itu, kami, tim pendidik dan tim tenaga kesehatan akan diberangkatkan ke suatu tempat di pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang, tepatnya di Desa Suminka. Saudara-saudara boleh melihat screen yang saya ada bagikan ini. Desa Suminka ada di dalam lingkaran merah, berada tepat di perbatasan dengan negara Papua New Guinea. Saat itu kami sedang berupaya membangun sekolah, mengembangkan pendidikan di desa tersebut. Biasanya kami menggunakan pesawat kecil untuk transportasi. Namun kali ini kami harus mencari alternatif. Kenapa? Karena barang-barang pembangunan dengan kapasitas yang besar tidak cukup kalau kita muat di pesawat. Lagi pula tim kami ada terdiri dari kurang lebih 15 orang. Terlalu banyak kalau menaik pesawat. Karena pesawat itu adalah pesawat yang kecil. Dan satu hal yang unik adalah belum satupun dari tim kami yang sudah pernah melakukan ekspedisi melewati jalur perjalanan yang hendak kami tempuh ini. Ini adalah rute perjalanan yang akan kami tempuh. Saudara-saudara bisa lihat di screen. Di mana perjalanan yang akan kami tempuh akan melewati Kabupaten Kerom. Ya, ada di screen di sini. Dan tiba di Kabupaten Pegunungan Bintang, melewati jalur darat menggunakan mobil dan kemudian ganti transportasi menggunakan perahu. Saudara-saudara, pemirsa, beberapa hari sebelum ekspedisi dilakukan, sebelumnya saya sudah menghubungi perahu yang hendak kami gunakan. Merasa pasti dengan hal itu, saya yakin bahwa pengemudi perahu yang saya hubungi sudah tahu jalur perjalanan tersebut. Satu hari perjalanan darat kami harus lewati dari kota Jayapura menuju ke Towe Hitam, dan selanjutnya kami harus mengganti transportasi menggunakan perahu. Kesaksian ini kami mulai. Saat kami tiba di Towe Hitam, barang-barang yang sudah diturunkan, ini adalah video perjalanan kami. Ketika kami tiba di Towe Hitam, ini adalah perjalanan kami yang ada di screen, saudara. Pemirsa bisa melihat. Namun, waktu kami tiba, perahu yang sudah saya hubungi sebelumnya tidak kunjung datang. Komunikasi dengan ponsel sangat terbatas karena signal tidak cukup baik di tempat itu, sehingga kami tidak bisa menghubungi pemilik perahu. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada tim yang bersama-sama kami. Saya diskusikan hal itu dengan koordinator kami, berusaha mencari jalan keluar untuk transportasi. Tapi yang pasti kami tidak bisa mengambil jalan untuk pulang. Namun saat itu kami menemui satu ketidakpastian. Dalam kondisi tidak ada kepastian seperti ini, kami mengajak tim kami untuk berdoa. Kami berharap Tuhan menyediakan jalan keluar. Puji Tuhan, pada hari selanjutnya, di pagi hari kami melihat ada beberapa perahu datang dari desa yang lain, membawa hasil bumi untuk dijual di kota. Ketika itu saya datang berdiskusi dengan pemilik perahu dan jawaban doa. Mereka bersedia menolong kami, mengantar kami ke tempat tujuan. Namun mereka juga tidak tahu arah jalur sungai mana untuk bisa tiba di desa tempat yang kami tuju. Tapi kami juga tidak bisa berangkat hari itu.
sebab air sungai sedang surut. Kalau air sungai surut, kami tidak bisa melakukan perjalanan. Kami butuh hujan yang lebat agar air sungai boleh meluap. Sebuah ketidakpastian saat cuaca cerah dengan panas terik menusuk. Namun ketika kami berdoa, Tuhan dengan caranya yang ajaib, entah bagaimana menjelang sore kami melihat segumpal awan mendung dari arah utara muncul dan akhirnya hujan lebat pada malam. Bersyukur pagi hari selanjutnya kami boleh melanjutkan perjalanan. Ini gambar yang ada di screen adalah gambar ketika kami dengan tim kami menampung air hujan untuk kami pakai masak. Sebab tidak ada akses air bersih di tempat. Ya, pagi hari selanjutnya kami akhirnya melanjutkan perjalanan kami dengan melewati jalur sungai. Namun tantangan selanjutnya adalah bagaimana memilih jalur sungai yang tepat supaya kami tiba. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lagi. Dan ternyata ada satu jalur sungai yang kami lewati, buntu. Hari sudah mau dekat malam, tapi ini jawaban doa yang luar biasa. Yang kami tidak dapat selami sebagai manusia. Saat bertemu dengan jalan buntu ini, kami dapat tempat istirahat yang aman di malam hari. Hingga pagi hari selanjutnya, ketika kami memilih jalur yang lain, yang seandainya kami memilih jalur itu pada hari sebelumnya, maka kami tidak menjumpai tempat istirahat yang aman. Ya, ini adalah beberapa desa yang kami singgah, tempat persinggahan kami, dan bersyukur kami boleh tiba. Di gambar ini pemirsa boleh melihat ini tempat peristirahatan kami ketika kami tiba di jalan yang buntu. Akhirnya kami boleh tiba dengan selamat di tempat yang kami tuju. Ini video ini adalah ketika kami memilih jalur sungai yang lain dan jalur inilah yang tepat menuju ke tempat tujuan kami. Sangat luar biasa pertolongan Tuhan sehingga pekerjaan pelayanan sekolah pendidikan di tempat yang kami tuju sedang berkembang sampai saat ini. Meski banyak kekurangan, banyak tantangan, namun Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih menolong di dalam melakukan pekerjaan pelayanan bagi anak-anak di Papua. Dari kesaksian ini, pemirsa, saya mau menyaksikan betapa besar kasih Allah dan kuasa-Nya terus bekerja bagi umat-umat yang berserah kepadanya, meskipun melalui banyak ketidakpastian di dalam kehidupan. Semoga kesaksian yang saya bawakan dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati.